Halo minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Nah, di video kali ini aku mau curhat teman-teman, mau cerita pengalaman dari awal aku bekerja di Jepang hingga sampai saat ini ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan cerita aku, jangan lupa untuk simak video aku sampai akhir. Nah teman-teman, ini aku cerita berdasarkan memang benar-benar yang aku alamin ya. Nah untuk awal-awal pertama aku kerja, awal-awal pertama datang itu pengalamannya itu sangat luar biasa menurut aku teman-teman. Karena di awal-awal aku kerja itu kayak rasanya tuh mental aku sampai benar-benar down gitu teman-teman. Memang sih namanya tempat baru ya, pasti ada yang namanya adaptasi gitu. Tapi menurut aku adaptasi kali ini tuh cukup lumayan menguras segalanya gitu untuk aku ya. Dulu waktu di Taiwan adaptasinya pasti ada gitu. Tapi waktu di Taiwan itu kan satu tempat ya kerjanya. Jadi tuh masih lumayan mending menurut aku, masih bisa cepet gitulah untuk adaptasinya gitu. Nah tapi kalau di Jepang ini pekerjaan aku kan setiap harinya tuh beda tempat teman-teman, jadi tuh menurut aku lumayan berat untuk awal-awalnya ya. Setiap harinya itu harus pindah tempat, dan juga setiap tempat itu mempunyai cara kerja yang beda-beda gitu. Jadinya harus adaptasi lagi, setiap hari harus adaptasi. Kemudian waktu awal-awal kerja di Jepang gitu, setiap malam hampir lah, itu kayak nggak bisa tidur teman-teman. Kayak kepikiran gitu. Kepikiran gimana kerjanya besok gitu ya. Gimana besok gitu. Pokoknya selalu panik gitu. Kadang tuh sampai minum obat biar supaya tidur gitu. Saking kepikirannya tuh benar-benar kepikiran gitu, kadang sampai ke bawah mimpi, meskipun sudah tidur itu sampai ke bawah mimpi gitu, saking takutnya untuk melakukan kesalahan. Karena waktu awal-awal itu saya ngerasa tuh kayak kerja itu serba salah gitu ya, serba nggak bener kan. Saya kadang kerja sama orang Jepang juga ya, kadangan kan diajarinya sama orang Jepang gitu. Kadangan ngerasa kok nggak bener sih, kok ngerasa nggak bener, padahal udah ngelakuinnya itu kayak sesuai gitu. Tapi ya tetap tetap ada salahnya gitu. Waktu awal-awal adaptasi itu aku benar-benar ngerasa berat banget, ngerasa beda banget seperti waktu di Taiwan gitu. Sampai aku juga sering nangis, sering curhat gitu sama senior aku yang ada di rumah ini gitu. Sering curhat, sering cerita kok kerjanya kayak gini banget gitu. Nangis terus dikasih semangat sama senior aku, katanya kamu pasti bisa gitu, pasti bisa ngelewatin masa-masa sulit ini. Namanya awal-awal pasti emang sulit gitu, katanya. Dia juga dulu sering nangis gitu, hampir tiap hari ngerasa kok kerjanya kayak gini gitu. Aku juga mikirnya sih gitu ya, nguatin diri sendiri aku mikirnya waktu di Indonesia perjuangannya itu sudah lama ya. Aku waktu itu kan sudah 2 tahun menunggu sampai rela menunda untuk ada momongan dulu karena pingin pergi ke Jepang gitu ya. Sampai rela nunggu 2 tahun, tapi masa iya sudah di Jepang aku harus menyerah gitu. Berusaha menguatkan diri sendiri pokoknya, meskipun ngerasa kayak berat banget. Waktu pagi mau berangkat kerja itu ngerasa tuh kayak berat banget, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet pulang ke apartemen gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, kurang lebih hampir 6 bulanan lah, hampir 6 bulan aku ngerasanya tuh berat banget ya. Setelah lebih dari 6 bulan, alhamdulillah udah mulai berdamai dengan keadaan, berdamai dengan lingkungan.
berdamai dengan kenyataan gitu. Dulu kayak ngerasa ini tuh mimpi apa bukan, waktu awal-awal kayak mimpi tapi kayak bukan, tapi emang kenyataannya seperti ini. Dulu juga waktu awal-awal tuh kan bahasa masih pas-pasan ya. Jadi waktu diajak ngobrol temen Jepang atau kadangan disuruh apa, ngelakuinnya apa gitu, nanggepinnya apa gitu, jadi pasti banyak salahnya. Terus diajak ngobrol itu kan belum terlalu nyambung ya, apalagi ada yang pakai bahasa daerah itu rasanya kayak pengen cepet pulang ke Indonesia tapi ingat perjuangannya. Ya mau nggak mau terpaksa harus melewatin ini semua. Dan alhamdulillah sekarang tuh aku udah ngerasa nyaman malah teman-teman. Alhamdulillah sekarang malah udah ngerasa nyaman, bahkan kadangan tuh kalau saking nyamannya kepikiran buat balik lagi kerja di sini gitu. Tapi niat aku dari awal itu kan cuma 1 kali aja gitu ke Jepang, karena sudah bukan waktunya untuk merantau terus gitu, karena dulu sudah pernah merantau di Taiwan 2 kali, jadi menurut aku sudah cukup lah. Udah nggak mau merantau lagi gitu. Sebisa mungkin setelah di Jepang kali ini, setelah berakhirnya kontrak ini, sebisa mungkin apapun yang terjadi di Indonesia aja gitu. Jadi seperti itu teman-teman pengalaman aku dari awal sampai sekarang. Awal-awal ngerasa berat banget sampai sampai berat badan aku juga turun ya waktu awal-awal itu. Terus lama-kelamaan alhamdulillah bisa berdamai dengan keadaan dan juga bisa berdamai dengan kenyataan gitu. Malah sekarang udah ngerasa betah dan ngerasa keadaan pengen balik lagi ya, namanya manusia ya teman-teman. Dan yang penting itu kita harus selalu bersyukur gitu ya, karena bersyukur itu juga bisa menambahkan kenyamanan gitu pada diri kita. Nah mungkin cukup sekian teman-teman curhatan aku tentang pengalaman dari awal kerja di Jepang sampai sekarang teman-teman. Ya seperti itu ya, itu pengalaman pribadi aku. Kemudian buat teman-teman yang mungkin baru tiba di Jepang atau mungkin yang sedang beradaptasi di sini ya, awal datang gitu, semoga kalian semua bisa melewati semuanya dengan baik ya. Dan kita semua yang ada di perantauan semoga pulang dengan membawa kesuksesan. Nah mungkin cukup sekian video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam berucap ataupun berkata-kata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman, supaya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.